Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi belajar bersama Miss Karmila di pelajaran tematik hari ini. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, Miss berharap semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak sekalian, sudah dipersiapkan kan buku pelajarannya hari ini, buku tematik dan alat-alat tulisnya. Miss berharap abang kakak semuanya menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan serta menambah pemahaman bagi kita semua. Nah, kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema bersatu kita teguh. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir di tema 2. Nah, mulai besok kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu tema 3 ya. Nah, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Kemudian, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini. Kemudian setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Nah, mari kita pelajari. Nah, abang kakak sekalian, untuk mempermudah kalian ya membaca teks yang Miss tampilkan di slide ini, abang kakak bisa lihat di buku tematiknya di halaman 122 ya. Oke, Miss akan bacakan dan abang kakak simak dengan baik ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi aturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat.
Nah, ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, jadi ya, ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya itu adalah menciptakan suasana rukun, ya, kita melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, kemudian mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong, menghargai teman, ya, meskipun itu berbeda suku, agama maupun adat istiadat. Nah, itu kita laksanakan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, adapun maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersatu dalam jamaah, berpegang pada tali Allah yaitu agama dan kitabnya, dan melarang kita bercerai-berai serta berpecah belah. Nah, dalam arti Allah memerintahkan persatuan di antara sesama muslim walaupun memiliki perbedaan paham. Maka sikap yang baik adalah saling toleransi dan menghormati sesama muslim, dan persatuan harus diutamakan. Nah, abang kakak, ya, semboyan negara kita bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Nah, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah mempelajari apa itu makna dari bersatu kita teguh, ya. Apa maknanya? Iya, bersatu kita teguh itu maknanya adalah, ya, menyatunya berbagai unsur atau perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga, ya, muncullah satu kekuatan, ya. Nah, makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, apa sih sebenarnya maknanya? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya, nah, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan tersebut meliputi yang pertama itu adalah pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Nah, pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian konferensi ekonomi. Nah, konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Akagani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu
2-3 tahun. Kemudian yang keempat yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima yaitu program transmigrasi. Kemudian usaha yang kelima itu adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi kelima upaya bangsa Indonesia upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini di slide ditunjukkan beberapa gerakan dalam tari indang. Nah, perlu abang kakak ingat sekalian bahwasanya dalam tari indang itu menggunakan pola lantai horizontal atau lurus. Nah, tari indang ini biasanya dilakukan secara berpasangan atau berkelompok jadi di sini Miss akan mengingatkan kembali kepada abang kakak sekalian agar mengirimkan rekaman video gerakan tari indang yang sudah Miss sampaikan pada minggu yang lalu ini jadi sudah lebih 1 pekan hanya masih beberapa orang saja yang mengirimkan video rekaman video gerakan tari indang. Jadi Miss kasih lagi waktunya diusahakan dalam pekan ini semuanya sudah mengirimkan video gerakan tari indangnya. Miss tunggu Nah, oke abang kakak sekalian. Nah, ini ada evaluasi untuk abang kakak sekalian. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Dan yang ketiga, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Nah, abang kakak sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, abang kakak bisa lihat kembali video-video pembelajaran sebelumnya atau abang kakak juga bisa lihat di buku tematiknya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif, yaitu kalimat yang menggunakan unsur SPOK subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kemudian kosakata baku. Nah, kosakata baku itu adalah kata yang dia benar dan biasa digunakan dalam situasi resmi Jadi abang kakak nanti menulis contoh kalimat dengan menggunakan kosakata baku Nah, Miss berikan contohnya, misalnya kata cabe. Nah, cabe itu adalah
kata yang tidak baku, tetapi kata bakunya itu adalah cabai ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh kosakata baku ya. Nah, namun kita dalam mengucapkannya dalam keseharian kita sering menggunakan kosakata yang tidak baku. Nah, kemudian yang ketiga itu kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya ya, dengan karakteristik tempat hidupnya. Jadi untuk menjawab soal ini ya, abang kakak bisa lihat nanti di buku tematik atau referensi lainnya. Nah, latihan-latihannya dikerjakan ya, Miss tunggu nanti jawabannya melalui WA Miss. Jadi Miss ingatkan kembali kepada anak-anak Miss semuanya kelas 6 Bilal bin Robah ya, masih ada beberapa yang belum mengirimkan tugas-tugasnya. Nah, hari ini pelajaran terakhir kita di tema 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tema 3 ya. Jadi untuk tugas-tugasnya semuanya dikerjakan dan dikirimkan melalui WA Miss. Oke. Nah, demikian saja materi kita hari ini ya. Miss ingatkan kembali ya, untuk abang kakak sekalian tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadahnya, sholat 5 waktunya ya, hafalan Qur'annya dan tilawatinya. Kemudian tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi ya di materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.